wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Irsyadatul Nikmah dari kelas PGMI 1E dengan NIM 1262052132225. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester di mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Olahraga yang diampu oleh Bapak Prasetyo Adi Nugroho MPD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang korelasi antara pendidikan jasmani dan optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan jasmani menurut Wawan S. Suherman adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, dan sikap sportif, kecerdasan emosi. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan menurut Sweet Jiningsih dan Ranu. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Sedangkan perkembangan adalah perubahan bentuk yang dimulai saat konsepsi dan terus berlanjut sepanjang satu masa kehidupan. Hubungan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Untuk memahami hubungan timbal balik antara pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak didik, menurut Wawan Sutrisna, terdapat dua asumsi yang melandasinya. Yang pertama adalah salah satu tujuan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah mengarahkan anak didik pada pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis. Melalui aktivitas gerak yang mempunyai sentuhan didaktik dan metodik dari guru mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, anak didik diarahkan pada pertumbuhan dan perkembangan yang selaras, seimbang, dan harmonis. Oleh sebab itu, guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan harus berusaha untuk mengaktualisasikan program pengajaran yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan anak didik menjadi materi pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah. Dalam proses pembelajarannya, perkembangan gerak menjadi acuan dalam pengembangan program pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Dengan aktivitas gerak pilihan sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan gerak, diharapkan dapat mengantarkan mereka pada pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis. Terkait pertumbuhan dan perkembangan anak, terdapat prinsip pertumbuhan dan perkembangan anak didik sebagai berikut. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara terus-menerus. Sejak seseorang dalam bentuk janin sampai batas usia tertentu, sehubungan dengan hal tersebut, maka pertumbuhan dan perkembangan yang tampak saat ini merupakan kelanjutan dari pertumbuhan dan perkembangan sebelumnya. Hal tersebut memberikan implikasi terhadap penyusunan program pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Penyusunan program pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada masing-masing tingkat pendidikan hendaknya merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, psikologis, dan psikososial. Yang pertama adalah faktor keturunan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri anak dipengaruhi oleh sejumlah gen yang diwarisi dari kedua orang tuanya, misalnya dari bentuk hidung, mata, dan lain sebagainya. Kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi dua jenis, internal dan eksternal.
Faktor internal ialah dari dalam diri anak, seperti inteligensi, motivasi, hormon, dan semacamnya. Sedangkan eksternal terdiri dari status ekonomi dan sosial orang tua si kecil, kebudayaan yang juga tak kalah dalam membentuk kepribadian serta pola pikir anak. Yang terakhir adalah faktor kematangan. Kematangan dapat memberikan pengaruh tak kalah besarnya dari kedua poin sebelumnya. Sebab dengan kematangan tersebut, anak akan memiliki pola perilaku dan fisik yang berubah menjadi lebih baik. Tahap perkembangan dasar anak usia 2-7 tahun. Yang pertama, tahap pengenalan. Kedua, tahap dasar. Yang terakhir, tahap kematangan. Tahap perkembangan gerak spesialisasi anak usia 7-14 tahun. Yang pertama adalah tahap transisi dari gerak dasar ke gerak aplikasi. Kedua, tahap aplikasi gerak pada bentuk-bentuk keterampilan dan spesialisasi dan menuntut kualitas koordinasi yang lebih baik. Yang terakhir adalah tahap pemanfaatan pada berbagai kegiatan yang menumbuhkan keterampilan gerak dengan kualitas koordinasi yang lebih baik. Cara mengoptimalkan tumbuh kembang anak dengan baik. Yang pertama adalah lingkungan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kedua, lakukan permainan yang menyenangkan. Ketiga, luangkan waktu bersama anak. Yang terakhir adalah penuhi kebutuhan gizi. Demikian adalah sedikit pemaparan materi dari saya tentang korelasi antara pendidikan jasmani dan optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.